Ada nggak yang lihat update berita soal pemukulan relawan paslon tertentu oleh oknum anggota TNI? Jadi pemikirannya itu kalau bisa dikerangkakan, karena gue nggak seneng dan lu ada di sini, maka gue berhak mukul lu. Nah, memang sih perbuatan orang yang bikin kebisingan dengan knalpot itu nggak bisa kita benarkan. Tapi apakah harus dengan cara pemukulan tindak?nya? Memang kita nggak bisa benarkan perbuatan membuat kebisingan. Tapi kan kita nggak boleh main hakim sendiri. Jadi karena gue punya power, maka gue berhak melakukan tindakan kepada lu, termasuk kekerasan. Tindakan di sini dalam hal ini tindakan yang membawa dampak negatif atau mengancam bagi lawan bicaranya. Nah, itu nggak lebih dari argumentum ad baculum tindakan tersebut, atau appeal to force or threat. Nah, memang seperti apa argumentum ad baculum itu? Nah, kita akan simak sama-sama sambil kita belajar di video kali ini. Appeal to force or threat adalah upaya untuk meyakinkan atau memberikan persuasi kepada lawan bicaranya untuk posisi atau pandangannya atau argumennya dengan cara memberikan ancaman atau ganjaran negatif kepada lawan bicaranya ketimbang memberikan penjelasan atau bukti-bukti yang meyakinkan, yang berkaitan dengan apa yang sedang dibicarakan. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan memberitahukan atau memberikan konsekuensi negatif atau hukuman atau ancaman kepada orang lain. Malahan itu bisa buat mengondisikan seseorang untuk berperilaku dengan baik, membuat orang lain itu mengontrol dirinya sendiri. Tapi masalahnya kan ada batas-batasnya. Lalu yang kedua, isunya apa sehingga konsekuensi tersebut harus diberikan. Dan lagi pula, kalau seseorang dipaksa untuk menerima sebuah argumen, sebuah pandangan, atau sebuah posisi dengan cara diancam, orang tersebut mungkin akan mengikuti, tapi bukan karena dia diyakinkan oleh karena pandangan, posisi, atau argumen Anda, tapi karena merasa takut. Dan Anda baru saja melakukan kesalahan argumentum ad baculum yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir apa hubungannya antara argumennya dengan ancamannya? Apa hubungannya antara argumennya dengan pemberian ancaman tersebut? Misalnya aja, kalau seseorang dibilang capres ini capres yang paling baik, kalau kamu nggak milih dia, berarti kamu nggak cinta Indonesia lebih maju, dan kamu harus ya diapain lah. Nah, apa hubungannya antara capres ini paling baik dengan ancaman itu? Sedangkan isunya kan, ya orang ini kan harus diyakinkan kalau capres yang Anda inginkan itu capres yang paling baik. Kalau dengan cara diancam begitu kan, orang jadi takut untuk berpikir dengan jernih. Atau memberikan pilihannya kepada pilihan yang tidak sesuai dengan yang Anda inginkan.
Salah satu bentuk dari argumentum ad baculum adalah authoritarianism, atau yang kita lebih kenal dengan sebutan otoriter. Di dalam authoritarianism, kita ini menerima otoritas seseorang bukan karena skillnya, bukan karena kepakarannya atau kebisaannya, bukan juga karena pengetahuannya, tapi karena power atau pengaruh yang dia punya. Dalam hal semacam ini, jadinya seakan permintaan yang syarat dengan ancaman ini, tuntutan yang syarat dengan ancaman ini, menggeser tempat dari bukti-bukti yang relevan. Sehingga orang-orang yang menerima argumen atau pandangan, atau mungkin orang-orang yang ada di bawah perintah dari yang memberikan perintah tersebut, melaksanakan itu bukan karena diyakinkan bahwa hal tersebut benar, tapi karena takut mendapatkan kerugian. Dan hal semacam ini juga yang kita lihat misalnya dalam kasus-kasus pelecehan seksual. Kalau kita lihat orang-orang yang entah pendeta, entah kepala pesantren, atau entah kepala sekolah, guru, siapapun itu termasuk bahkan orang tua, ada juga orang tua mengancam anaknya kalau nggak mau melakukan tindakan asusila akan diancam nggak dibiayai. Mungkin teman-teman juga pernah lihat semacam itu. Nah, jadi premis kalau kita bisa jabarkan dari orang-orang tersebut itu adalah yang pertama itu karena saya mau melakukan perbuatan itu dengan kamu dan saya punya kendali atas kamu termasuk kehidupan kamu di masa depan dan kamu nggak mau mengancam kehidupan masa depan kamu, entah itu pendidikan, entah itu soal kehidupan dan sebagainya. Dan saya akan mengancam kamu kalau kamu nggak mau berbuat itu. Kesimpulannya, kamu harus berbuat itu dengan saya. Jadi kalau dijabarkan, kira-kira seperti itu. Nah, coba teman-teman pikirkan baik-baik deh. Apakah orang yang diajak itu akan diyakinkan tentang kenapa perbuatan tersebut boleh atau sah untuk dilakukan? Tidak. Tapi bisa aja yang diajak itu atau yang diharuskan itu menurut karena mendapatkan ancaman. Menyedihkan kan? Dan itu juga yang terjadi dengan kasus pemukulan oleh oknum anggota TNI. Sebenarnya nggak penting juga siapa yang mengglorifikasi. Nggak harus pendukung dari paslon yang berlawanan dengan supporter yang digebuk siapapun itu yang mengglorifikasi itu juga sama menyedihkannya. Ada juga aku lihat di kolom-kolom komentar tentang berita itu, bravo TNI, bebaskan mereka, mereka nggak salah. Kira-kira kalau kita bisa jabarkan pemikiran dari oknum-oknum anggota TNI tersebut, itu kurang lebih yang pertama itu kalian membuat kebisingan. Maksudnya relawan paslon yang dipukul itu. Kalian membuat kebisingan dengan knalpot. Lalu yang kedua, kami merasa terganggu. Karena waktu itu kejadiannya kan
anggota-anggota, maaf maksudnya oknum-oknum tersebut kan lagi main volley. Kami merasa terganggu. Lalu yang ketiga, yang implisit, kami ada di sini. Yang keempat, yang implisit, saya tidak takut sama kalian. Kesimpulannya, saya berhak menindak kalian dengan cara memukul. Kurang lebih seperti itu kalau kita jabarkan. Termasuk mungkin juga orang-orang yang mengglorifikasi pun berpikir seperti itu. Karena mereka membuat kebisingan dan mengganggu, maka berhak untuk dipukul orang-orang yang membuat kebisingan tersebut. Awalnya, sebelum aku buat video ini, aku sempat berpikir, apa itu mereka lakukan karena mereka pikir mereka punya kekuasaan, karena mereka anggota TNI. Tapi mestinya mereka tahu sih, wewenang TNI itu bukan di situ. Setahu aku menindak orang-orang seperti itu kan bagian polisi, bukan TNI. Jadi, aku kesampingkan kemungkinan pemikiran kalau mereka melakukan itu karena mereka merasa mereka anggota TNI. Tapi kita kembali lagi ke pemikiran tersebut yang tadi kita coba debarkan. Jujur aja ya, aku pribadi kok ngelihatnya ini nggak lebih dari kayak anak kecil gitu. Jadi karena keinginan yang nggak dipenuhi maka akan mengancam. Sama aja kan kayak anak kecil ngancam orang tuanya atau ngancam temennya. Dan jujur aja bahkan mungkin anak kecil bisa lebih beradab dalam berantem, dalam bercanda atau berselisih ketimbang melakukan pemukulan kayak begini. Apalagi yang mengglorifikasi. Aku nggak tahu apa yang bikin orang-orang yang mengglorifikasi itu berpikir kayak gitu. Apakah dibesarkan dengan cara diancam kah? Atau sebenarnya apa gitu penyebabnya? Apakah terbiasa dengan lingkungan kalau nggak nurut maka diancam? Karena gue bos, gue punya kekuasaan atau gue orang tua, maka lu harus nurut gue? Atau apa kira-kira? Kok bisa pemikirannya? Karena lo bikin gue nggak seneng, maka gue berhak melakukan tindakan kepada lo, termasuk tindakan kekerasan. Kira-kira apa tanggapan teman-teman terkait dengan penjelasan tentang argumentum ad baculum ataupun peristiwa pemukulan oleh oknum anggota-anggota TNI itu? Sekali lagi, ini tidak harus berkaitan dengan pendukung paslon ini paslon itu, karena aku sendiri juga lihat ada komentar, gue bukan pendukung paslon ini, tapi intinya dia membenarkan lah tindakan tersebut. Nah, terlepas dari kalian pendukung paslon yang mana, silakan berikan tanggapan kalian tentang peristiwa ini atau tentang argumentum ad baculum atau hubungan tentang keduanya. Dan mari kita terus belajar supaya kita jangan mundur ke belakang, tetapi kita semakin maju ke depan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.